Halo. Ada suara siapa ya? Kok ada suara anak kecil? Siapa nih Mas Dian? Halo, Tas dulu. Oh namanya siapa? Oh iya, hari ini kita kedatangan Rahel. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Oke adik-adik, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mbak Berta berharap adik-adik di rumah sehat-sehat dan tentunya tetap bersuka cita. Meskipun kita sekolah dunia masih online ya Mas Dian ya. Oke, sekarang kita mau pujikan lagu Happy Ayaya. Jadi anak Tuhan, siang jadi gerangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi gerangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sebelum kita melanjutkan, kita mau doa pembukaan dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Bapak atas berkat yang telah Kau berikan kepadamu, sehingga kami anak-anakmu dapat di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati semua minggu kami ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita mau lanjutkan memuji nama Tuhan. Oke? Masih semangat adik-adik? Masih semangat Rahel? Masih. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, ada sukacita. Dalam Yesus Ada sukacita. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Oke, tadi kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau memasuki firman. Kita mau pujikan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Oke, sudah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk pembawa firman. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Tangan dilipat, mata dipejamkan.
Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Meski kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Sekiranya Tuhan Engkau juga mau memberkati sekolah minggu ini, biarlah sekolah minggu ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami terima dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama-Mu senantiasa semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya baik ya, sehat dan tetap semangat. Yuk, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira temanya apa ya pada pagi hari ini? Oke, tema pada pagi hari ini, bagi Yesus kuserahkan. Seperti lagu ya adik-adik ya. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-31. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita buka Alkitab bersama-sama ya. Tadi di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-31. Nanti adik-adik bantuin Mbak Vinka untuk baca di ayat yang genap ya. Jadi untuk yang ayat yang genap adik-adik bisa ucapkan dengan suara. Oke, sudah siap semuanya? Markus 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-31. Markus 10 ayat 17 sampai ke-31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut. Di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Alangkah sukarnya orang-orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Jadi, kira-kira apa ya yang mau diambil dari ayat pada pagi hari ini? Kita mau baca ayat Markus yang ke-10, ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Markus pasal yang ke-10 ayat ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke, pada pagi hari ini Mbak Vinka mau bacakan cerita yang menurut Mbak Vinka sangat menarik. Adik-adik siap mendengarkan ceritanya? Oke? Ya, kita mau membaca sebuah cerita dari seorang penulis bernama Oscar Wilde. Oscar Wilde ini penulis kelahiran dari Irlandia. Kira-kira ada yang tahu judulnya apa? Judulnya Raksasa Egois. Oke, adik-adik siap mendengar? Oke. Setiap hari setelah pulang sekolah, anak-anak di desa selalu mampir ke taman milik raksasa untuk bermain. Di taman itu terdapat bentangan rumput yang luas dan di atasnya bertebaran bunga-bunga cantik bagaikan bintang. Begitu musim semi datang, pohon-pohon memunculkan bunga-bunga merah jambu. Dan begitu musim gugur tiba, pohon-pohon itu menghasilkan buah-buah yang besar. Burung-burung hinggap di batang pohon dan bersiul riang. Anak-anak pun sampai berhenti bermain untuk menikmati suara nyanyian indah burung itu. Betapa senangnya kami datang ke sini. Anak-anak begitu gembira. Bisa dilihat ya di sini ya adik-adik ya. Ada anak-anak sedang gembira bermain di taman. Lalu sementara itu sudah 7 tahun raksasa pemilik taman pergi mengunjungi sahabatnya. Selama itu pula dia telah menyampaikan semua yang ingin dikatakannya dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya sendiri. "Hei teman, aku pulang ya." "Loh, kenapa? Nanti saja pulangnya. Aku khawatir karena sudah terlalu lama meninggalkan rumah." Meski menyayangkannya, teman si raksasa mengantarkannya pergi. "Selamat jalan, sampai bertemu lagi." Raksasa melambaikan tangannya dan pulang ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, raksasa terkejut. Ada banyak anak-anak sedang asik bermain di tamannya. "Apa yang kalian lakukan di tamanku?" Raksasa marah dan berteriak dengan kencang. Suaranya sangat keras bagaikan guntur. Anak-anak yang ketakutan pun berlarian. Meski begitu, raksasa tetap tidak meredakan amarahnya. Jadi ketika raksasa sampai ke rumah, dia melihat anak-anak bermain di tamannya dan lalu memarahin anak-anak untuk pergi dari tamannya. "Ini tamanku. Siapapun tidak boleh masuk ke sini selain aku," raksasa mengatakan dengan suara kencang lalu membangun tembok tinggi mengelilingi taman. Tidak hanya itu, dia juga memasang papan peringatan di tembok. "Dilarang masuk ke taman ini." Raksasa begitu egois. Raksasa puas melihat tamannya tidak dipenuhi anak-anak lagi. Dia pun bersenandung-senang. "Sekarang aku bisa tenang. Tidak ada lagi yang bisa masuk ke taman ini."
Raksasa sama sekali tidak memikirkan anak-anak yang bermain dengan gembira di tamannya. Anak-anak kehilangan tempat bermainnya. Mereka pindah bermain ke jalanan, namun di jalanan sangat berdebu dan berbatu-batu. Aku tidak suka bermain di tempat seperti ini. Sepulang sekolah, mereka berjalan-jalan di sepanjang tembok sambil merindukan taman yang berada di baliknya. Betapa senangnya berada di dalam sana. Waktu berlalu dan musim semi pun tiba. Bunga bermekaran dan burung-burung bernyanyi riang. Namun, di taman raksasa masih tetap musim dingin. Burung-burung tidak ingin bernyanyi di taman tanpa kehadiran anak-anak. Pohon-pohon pun lupa merekahkan bunganya. Suatu kali, sekuncup bunga muncul dari antara rerumputan. Namun, setelah melihat tidak ada anak-anak, bunga tersebut kembali lenyap ke dalam tanah. Iya, jadi ketika musim semi tiba, rumah si raksasa dia terselimuti oleh salju. Sedangkan di luar tembok rumah raksasa, musim semi ada di pedesaan. Jadi semuanya terlihat hijau. Yang senang hanyalah salju dan embun beku. Hore, musim semi sepertinya telah melupakan taman ini. Kita bisa terus berada di sini sepanjang tahun. Salju dan embun beku bersorak dengan gembiranya. Salju yang dingin menutupi tanah dengan jubahnya yang putih, dan embun beku mengecat batang-batang pohon dengan warna perak. Tidak lama kemudian, salju dan embun beku mengundang angin utara yang liar. Angin utara bersorak kegirangan dan terbang mengitari taman. Angin utara terus bertiup tanpa istirahat. Dia mematahkan dahan pohon dan juga berhembus lewat cerobong asap. Tempat ini benar-benar mengasihkan. Kita harus mengundang hujan es juga. Tak lama kemudian datanglah hujan es. Hujan es setiap hari bermain di atap rumah raksasa sampai menghancurkan genteng-gentengnya. Aduh, dingin. Mengapa musim semi belum juga datang? Raksasa mengeluh sambil duduk di samping jendela, memandangi tamannya yang dingin dan membeku. Namun, musim semi maupun musim panas tidak juga datang ke taman raksasa. Musim gugur mempersembahkan buah yang lezat di setiap sudut desa, tetapi tidak menginjakan setapak kaki pun ke taman raksasa. Musim gugur dengan sedih berkata, raksasa itu egois. Hanya ada musim dingin di rumah raksasa. Karena itu, salju, embun beku, angin utara, dan hujan es begitu gembira dan menari-nari di atas pepohonan. Pada suatu pagi, raksasa terbangun oleh suara kicauan yang merdu. Suara itu berasal dari seekor burung kecil yang berkicau di luar jendelanya. Karena sudah lama tidak mendengar suara burung, bagi raksasa itu adalah suara musik yang paling merdu. Mendengar suara kicauan burung, hujan es berhenti dan angin utara yang tidak bertiup lagi. Wangi bunga pun tercium melalui celah jendela. Akhirnya musim semi tiba. Raksasa langsung bangkit dari tempat tidurnya dan melihat keluar. Dia melihat hal yang mengejutkan di taman. Anak-anak masuk diam-diam dari retakan kecil di tembok dan duduk di atas batang-batang pohon. Pohon-pohon begitu gembira dan akan kehadiran anak-anak dan langsung merakahkan bunga di dahan-dahannya. Burung-burung terbang ke sana kemari sambil bercuit riang. Dan bunga-bunga memunculkan kepalanya diam-diam di antara rerumputan. Sungguh pemandangan yang indah. Iya, jadi anak-anak masuk melalui celah kecil. Taman raksasa yang tadinya dipenuhi salju sudah bisa kembali bermunculan bunga-bunga dan burung-burung berkicauan. Namun di salah satu sudut taman, musim dingin dengan angin dingin masih tetap berhembus. Ada seorang anak mungil yang berdiri di sana sambil terpisah.
Karena tubuhnya mungil, dia tidak sanggup naik ke atas pohon. Hanya pohon itu yang masih diselimuti salju dan embun beku. Angin utara pun masih bertiup di atasnya. Raksasa baru mengerti setelah melihat semua itu. Kini aku baru paham mengapa musim semi tidak kunjung datang. Aku akan menaikkan anak mungil itu ke atas pohon. Tembok pun akan kuhancurkan agar anak-anak bisa bermain dengan sesuka hati di tamanku. Raksasa telah menyadari kesalahannya. Namun begitu raksasa muncul di taman, anak-anak sangat ketakutan dan langsung berlarian. Karena itu, angin dingin pun kembali datang ke rumah raksasa. Saat semua anak berlarian, si anak mungil tetap berada di tempatnya. Matanya penuh dengan air mata sehingga dia tidak melihat raksasa datang mendekat. Raksasa melewati taman dengan langkah lebar dan cepat menaikkan anak mungil itu ke atas pohon. Langsung saja pohon tersebut merekahkan bunga yang cantik. Burung-burung pun berdatangan dan bernyanyi. Anak mungil itu menjulurkan kedua lengannya, memeluk leher raksasa dan memberikan ciuman sayang padanya. Melihat itu, anak-anak yang lain mulai masuk kembali ke taman. Begitu anak-anak masuk ke taman, musim semi pun datang. Anak-anak, sekarang taman ini milik kalian. Setelah mengucapkan itu, raksasa mengambil palu besar dan menghancurkan tembok tinggi yang dibangunnya. Sejak saat itu, anak-anak bermain dengan riang bersama raksasa di taman yang indah. Ya, jadi raksasa mulai mengambil palu besar dan menghancurkan tembok-tembok yang mengelilingi tamannya. Anak-anak bermain seharian dengan gembira di taman dan berpamitan pada raksasa saat senja tiba. Namun, raksasa tidak melihat anak mungil. Anak-anak, di mana anak mungil yang kutaruh di atas batang pohon itu? Anak-anak menggelengkan kepala. Kami tidak tahu, dia sudah pergi. Kalau begitu, sampaikan padanya bahwa dia harus datang lagi besok. Anak-anak menggeleng lagi. Kami tidak tahu di mana dia tinggal. Baru hari ini kami melihatnya. Raksasa merasa sangat sedih. Kini setiap hari anak-anak datang dan bermain di taman milik raksasa. Raksasa sangat-sangat baik dan sayang pada semua anak. Akan tetapi, anak mungil yang dinanti-nanti raksasa tidak pernah datang. Raksasa rindu pada anak mungil yang telah membukakan pintu hatinya itu. Betapa aku rindu padanya, raksasa berkata pada dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, kini raksasa pun menua dan menjadi lemah, sehingga tidak bisa lagi bermain-main seperti dulu bersama anak-anak. Dia selalu duduk di kursi yang besar dan melihat dengan penuh kasih anak-anak yang sedang bermain. Ada banyak bunga indah di tamanku, tapi bunga yang paling indah adalah anak-anak. Raksasa dengan wajah puas mengatakan hal itu. Raksasa tidak lagi membenci musim dingin. Dia sudah tahu bahwa di musim dingin, musim semi hanya sedang tertidur dan bunga-bunga sedang beristirahat. Ada suatu pagi di musim dingin, raksasa melihat sesuatu yang tak dapat dipercaya. Di sudut terjauh dari taman, sebatang pohon merekahkan bunga berwarna putih. Batangnya berkilau emas dan buah keperakan bergelantung di pohonnya. Terlebih lagi, bukankah di bawah pohon itu berdiri si anak mungil yang sangat dirindukan oleh raksasa? Ya, jadi di sudut taman, anak mungil yang dirindukan raksasa tadi berdiri. Raksasa begitu gembira dan langsung berlari ke taman menghampiri anak mungil itu. Namun, wajah raksasa langsung memerah penuh amarah. Di tangan dan kaki anak mungil itu ada bekas tusukan paku.
Siapa yang telah melukaimu? Cepat katakan, aku akan memberinya pelajaran. Raksasa marah. Tidak perlu, ini adalah luka karena cinta. Anak mungil itu menjawab dengan lembut. Saat itu juga raksasa merasakan perasaan yang belum pernah dirasakannya. Tanpa sadar, raksasa berlutut di hadapannya dan dengan hati-hati bertanya, "Kamu siapa?" Si anak mungil tersenyum sambil berkata, "Dulu kamu mengizinkan aku bermain di tamanmu. Hari ini aku akan membawamu ke tamanku. Tempat indah adalah surga." Sore itu seperti biasa anak-anak datang untuk bermain di taman raksasa. Di sudut terjauh dari taman, raksasa terbaring di bawah sebuah pohon dan tubuhnya ditutupi oleh bunga-bunga putih. Raksasa telah tidur untuk selamanya. Anak-anak menjadi sangat sedih dan menangis. Namun wajah raksasa terlihat sangat bahagia. Iya, demikian cerita raksasa egois. Gimana adik-adik? Senang dengan ceritanya? Senang? Oke, kira-kira apa ya yang bisa kita ambil di dalam pelajaran dari buku raksasa egois tadi? Vinka mau tanya dulu, ada berapa tokoh di dalam buku itu? Yang pertama adalah raksasa. Lalu yang kedua adalah anak-anak di desa. Dan yang ketiga adalah anak mungil. Jadi ketiga tokoh ini berperan di dalam buku raksasa yang egois tadi. Di sini siapa yang bersifat egois? Siapa? Raksasa, betul. Jadi raksasa ini memiliki sifat egois. Dia tidak mengizinkan anak-anak untuk bermain di tamannya. Meskipun akhirnya dia sadar bahwa sikap egois itu tidak baik. Dia merasakan kesepian, sendiri, tidak ada siapa-siapa. Dia merindukan kehadiran anak-anak. Akhirnya dia menghancurkan tembok yang mengelilingi taman rumahnya dan mengizinkan anak-anak bermain. Dengan begitu, dia bisa merasakan keceriaan, tamannya yang kembali asri, tamannya yang kembali merekahkan bunga-bunga, tamannya yang kembali didatangi burung-burung yang menciptakan suasana menjadi lebih hidup. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari buku cerita tadi, yaitu kita tidak boleh egois. Karena egois tidak menghasilkan hal baik di dalam hidup kita. Tidak egois dan memberikan kasih sayang untuk orang lain dapat lebih mendapatkan diri pada kebahagiaan. Siapa yang percaya itu? Tangan. Iya, semuanya percaya ya bahwa kalau kita tidak egois, kita akan lebih mendapatkan kebahagiaan. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita berbagi dengan sesama kita berbagi dengan saudara kita, itu memberikan kebahagiaan di hati. Tidak mengurangi apa yang kita miliki, tapi justru kita mendapatkan lebih dari apa yang kita miliki, yaitu ketenangan hati. Kira-kira sikap egois apa yang kita bisa jumpai sehari-hari ya? Iya, jadi ketika adik-adik punya mainan, lalu ada kakak atau adik yang ingin mainan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita menarik mainan itu, lalu kita main sendiri mainan itu, atau kita mau berbagi bersama saudara kita, baik kakak, adik, maupun teman kita untuk kita bisa bermain bersama. Lebih indah yang mana? Iya, tentu lebih indah kalau kita bisa bermain bersama. Jadi, egois tidak merugikan diri sendiri, tetapi memberikan kebahagiaan bagi semuanya. Iya, mulai sekarang kita belajar untuk tidak egois ya. Kita belajar pelan-pelan dari diri kita untuk kita bisa berbagi, kita bisa mengerti, kita bisa saling merasakan kebahagiaan bersama teman-teman dan saudara kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa menerimanya dengan baik dan adik-adik bisa menerapkan di kehidupan adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga,
kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang indah pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak egois. Biarlah kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk kami bisa saling berbagi, saling mengasihi satu sama lain. Ajari kami untuk tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Biarlah Engkau menjauhkan segala rasa, segala keinginan kami Tuhan untuk mementingkan diri sendiri, sehingga kami boleh berbagi kepada sesama kami. Tuhan, kami mau menyerahkan semua doa kami ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Tadi terima kasih Mbak Firman yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan dapat menjadi berkat di kita ya adik-adik. Sekarang kita mau menyanyi lagi. Kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Ya, kita sambil tepuk tangan ya adik-adik. Kita nyanyikan dengan semangat dan sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Katanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ya, kita ulang dari awal sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Katanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay. Aduh, gak terasa ya Mas Jen. Udah sampai penghujung sekolah minggu nih. Udah mau selesai ya? Gimana nih? Mau selesai gimana nih? Oke teman-teman, kita mau tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Untuk Mas Jen, boleh doa ya Mas Jen ya. Ya, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami Tuhan untuk sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.